Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Sebelum menyimak materi, jangan lupa untuk berdoa dulu. Baiklah anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Bab 2 tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bagian A tentang peristiwa menjelang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah menyimak video ini, kalian dapat mengetahui peristiwa menjelang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menjumpai banyak peristiwa-peristiwa menakjubkan dalam hidupnya. Di antara peristiwa-peristiwa menjelang kenabiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjaga dari berbuat dosa dan kemaksiatan atau maksum. Yang kedua, sering didatangi mimpi-mimpi kebenaran. Yang ketiga, sering pergi mengasingkan diri atau ujlah dan tafakur di Gua Hiro. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, terjaga dari berbuat dosa dan kemaksiatan atau maksum. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang maksum? Berarti orang yang suci dan terpelihara dari segala dosa. Kisah yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW terpelihara dari dosa adalah ketika pada suatu malam Nabi Muhammad SAW ingin pergi ke Baitullah, berniat melihat suatu acara pernikahan. Namun ternyata acara tersebut penuh dengan pertunjukan maksiat. Tetapi sebelum sampai di Baitullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghentikan langkahnya dengan menjadikan kedua matanya mengantuk. Akhirnya beliau tertidur pulas sehingga terhindar dari dosa dan maksiat. Nah, itulah salah satu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW atau irhas. Nabi Muhammad SAW sejak anak-anak sampai remaja telah memiliki tanda-tanda kenabian. Sebuah sikap, perkataan, dan tingkah lakunya sangat terpuji sehingga dikagumi banyak orang. Yang kedua adalah sering didatangi mimpi-mimpi kebenaran. Sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, pada waktu beliau tidur di malam hari, sering menerima mimpi yang benar. Dalam mimpinya itu, beliau ditunjukkan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Mimpi-mimpi itu seakan-akan terjadi dalam kehidupan nyata. Anak-anak, ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari mimpi Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu taat dan patuh kepada orang tua, berwudu dengan sempurna, zikir yang ikhlas, sholat yang khusyuk, puasa yang ikhlas, menjaga tali silaturahmi, dan bersedekah. Peristiwa yang ketiga yaitu sering pergi mengasingkan diri atau ujlah dan tafakur di Gua Hiro. Sebelum kenabian dan kerasulannya, Nabi Muhammad sering pergi mengasingkan diri untuk merenung dengan sungguh-sungguh atau ujlah, dan tafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala dan selamat di dunia dan akhirat. Tempatnya di Gua Hiro. Gua Hiro terletak 6 km di sebelah timur kota Mekah. Awalnya Nabi Muhammad bertafakur selama berjam-jam saja. Akan tetapi lama-kelamaan ia menghabiskan waktu berhari-hari untuk bertafakur
tafakur. Nah, itu tadi 3 peristiwa menjelang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Semoga materinya dapat dipahami ya. Terima kasih sudah menyimak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.